Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa, saudara air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KP Nusantara dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Lagi ada tamu nih, Kang Diying, penunggu Nusa Kambangan dari Kaunganten, dan Kang Irfan, penunggu Gunung Serandil. Rahayu. Keren-keren kan. Penunggu Gunung Serandil dekatin Gunung Slamet. Ada sesuatu. Gimana Kang Irfan kabarnya? Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Gunung Serandil gimana? Aman terkendali. Aman terkendali. Kondusif. Gak ada tanda-tanda bencana meletus, no? Oh. Gak ada. Sana bukan meletus ya ancamannya ya. Tenggelam. Ancaman sana bukan meletus. Tsunami ya. Kalau tsunami ya karena ketinggian yang ancamannya itu illegal logging. Illegal. Gunung Serandil itu gunung mistis di tanah Jawa, pantai selatan Kabupaten Cilacap. Ramat. Jadi konon ceritanya, walau alam sih ya, saya belum pernah melihat langsung. Almarhum Pak Presiden Soeharto itu rajin bertapa di sana. Konon. Itu betul nggak Kang Irfan? Ya itu ada itu memang di sana Gua Rahayu. Pak Harto emang ya, dulu sering ke sana? Ya kebetulan kakek saya dulu itu sebagai guru spiritualnya. Wih, mantap. Waktu masih menang beliau tahun-tahun 80-an lah. Kakek saya sering antar beliau ke sana. Ditemani oleh teman-temannya Pak Harto dulu, ada Pak Trisutrisno, ada Pak Harmoko dan lain-lain lah jajaran pejabat. Itu dulu kakek saya yang antar. Itu ceritanya gimana sih? Keramatannya Gunung Serandil itu sehingga Pak Harto sampai bertapa semedi di sana itu. Kalau dalam mitos Jawa yang namanya Serandil itu di sana ada yang namanya tempat persemayamannya Yang Semar. Yang Semar. Iya. Yang Semar itu siapa? Yang Semar dalam versi yang berbeda itu, kalau orang Kejawen bilang itu Yang Sabda Palon. Yang Sabda Palon. Ya itu yang kemarin sempat dibicarakan itu di grup itu. Yang Sabda Palon ya. Yang kabarnya adalah Sang Pamomong Tanah Jawa. Ya. Yang dulu kabarnya punya perjanjian dengan Syekh Subakir. Jadi persemayamannya dipercaya di sana ya. Ada yang meyakini di sana ya. Ya. Itu di puncak yang tinggi itu di sana itu. Lang-lang Buana. Lang-lang Buana. Oh, Gunung Serandil. Di Gunung Serandil itu di sana itu ada apa namanya? Kalau dilihat dari secara supranatural itu di sana itu ada gunung gaib yang namanya Mandalagiri. Gunung gaib. Iya. Berarti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tetapi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, nggak bisa. Itu di sana yang namanya Mandalagiri. Nah, disitulah dulu ketika Yang Sabda Palon begitu meninggalkan Prabu Brawijaya dari puncak Gunung Lawu, meninggalkan beliau itu karena kekecewaannya beliau terhadap Prabu Brawijaya, karena yang konon ceritanya itu waktu itu kan masuk Islam ya. Tapi ya dari sumber-sumber yang otentik atau secara kepustakaan belum ditemukan bukti-bukti itu. Itu kemudian lari ke arah barat di situ. Di situ ada yang namanya itu ya. Ya. Itu di situ Mandalagiri. Mandalagiri. Gunung yang tidak tampak oleh kasat mata. Ya, karena di situ termasuk wilayah daripada kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Sehingga harus dilihat dengan kacamata. Iya. Kalau kita sebenarnya bisa kita amati secara
secara kasat mata bisa. Jadi kalau ada burung terbang itu ya, atau kalau yang di sebelah barat itu ya, di Gunung Seloknya itu ya, di Gunung Seloknya itu di situ kan ada sarang burung, sarang ini yang ribuan Walet, bukan walet, Sweety, lawa, oh lawa. lawa. Kampret. Itu bukan ribuan tapi jutaan itu ya. Itu kalau pas lagi hari-hari tertentu itu terbang itu tanpa henti itu. Masuk ke gua itu. Ke gua itu masuk sana itu. Tanpa henti. Itu jadi terbangnya itu beraturan. Jadi kayak pembentuk Gunung. iya, nah itu di situ Mandalagiri. Yang konon ceritanya itu sampai ke Nusa Kambangan. Itu seperti itu. Tetapi bukti-bukti yang secara literatur itu ya memang belum Akademik. saya belum menemukan itu. Cuman kalau kita sambungkan dengan para tokoh-tokoh spiritual, kenyataannya seperti itu. Oke. Ya, jadi sekali-kali KB Nusantara membahas tentang Dunia klinik. bukan klinik sebenarnya, tetapi tentang sejarah Nusantara juga. Semua kan terkait dengan sejarah Nusantara. Ya. Itu kan sejarah Nusantara sekitar 500 tahun yang lalu. Yang konon katanya perjanjian Syekh Subakir dengan Sabto Palon berlaku 500 tahun. Dan hari ini sudah 500 tahun. Berarti harus ada perjanjian baru. Iya, makanya kan sebenarnya begini. Jadi waktu itu ketika Perjanjiannya gimana? Ketika Syekh Subakir itu diutus oleh raja dari sultan dari Arab sana itu karena bermimpi bahwa di sini terjadi kekacauan itu ya, kemudian diutuslah Syekh Subakir. Turki kalau nggak salah ya. Iya. Itu bertemu Syekh Subakir itu sebagai penakluk danyang-danyang di seluruh bumi Nusantara itu. Yang paling berat danyang yang sulit ditaklukkan itu yang Sabto Palon itu. Sampai kemudian terjadilah gencatan senjata. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sehingga kemudian di situ terjadilah yang namanya diskusi. Nah, begitu ya Pak Tiying ya, Kang Tiying, diskusi. Lobby di Diskusi. mana diplomasi. Ini sebelum sampai ke perjanjian, Oke. terjadi diskusi dulu. Ya. Ditanya kamu siapa dan sebagainya sudah, kamu nyembah apa? Yang Sabda Palon, kalau yang Semar lah ya, yang Semar itu tanya, yang kamu sembah apa? Yang kamu sembah itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu zat yang maha tunggal. Loh, saya juga sama. Di sini tuh ada yang namanya Sangkan Paring Dumadi. Sangkan Paring Dumadi itu agar kalau dibahasakan secara santri, sesuatu kekuatan atau zat yang tidak bisa diukur dengan kekuatan akal dan tidak bisa diukur dengan kekuatan waktu azali. Jadi melampaui ruang dan waktu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian Syekh Subakir itu menyimpulkan berarti yang kita sembah itu sama. Yang kita sembah itu sama. Yang namanya Sangkan Paring Dumadi itu kalau dalam versi tasawuf itu, dalam versi Syekh Subakir itu ya Allah yang dimaksud dengan versi santri. Oke Kak Irfan, ini semakin menarik ceritanya. Tadi sampai pada antara yang Sabto Palon dengan Syekh Subakir terjadilah diskusi. Ya. Kesepakatan kan Ya. Tentang Islam boleh disebarkan di tanah Jawa, tetapi dengan catatan tidak mengganggu budaya Nusantara. Ya. Nah, jadi setelah terjadi gencatan senjata, karena selama bertempur itu ya, bertempur 40 hari. Mike merengan aku mereng ini. Kayak gue. Setelah bertempur 40 hari 40 malam tanpa henti, itu kemudian ya karena memang pada sama-sama sakti, terjadilah gencatan senjata antara Syekh Subakir dengan yang Semar, yang Sabda Palon. Yeah.
Sampai kemudian disitulah terjadi diskusi yang sangat panjang. Yang ditanyakan pertama kali itu masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan. Masalah sesembahan. Ternyata di situ terjadi persamaan persepsi. Persamaan persepsi mengenai ketuhanan. Kalau Syekh Subakir menanyakan yang disembah oleh saya itu Allah, Syekh Subakir. Kalau yang Sabda Palon menyatakan sembah Sangkan Paraning Dumadi atau Sang Hyang Tunggal. Tunggal itu kan satu. Ya. Di situ terjadi titik temu. Berarti yang kita sembah itu sama. Iya. Sampai kemudian di situ terjadilah diskusi yang sangat panjang, cerita mengenai peradaban yang dibawa oleh Syekh Subakir itu Islam. Sampai kemudian Syekh Subakir pun yang Sabda Palon itu tidak keberatan yang disembah sama, tetapi jangan sampai mengubah tatanan yang sudah ada di sini. Seperti itu. Sehingga kemudian disitulah terjadilah gencatan-senjata atau terjadilah sebuah diskusi yang sangat panjang dan terjadilah kesepakatan. Jadi antara Syekh Subakir dengan yang Sabda Palon itu sepakat bahwa yang ada di peradaban yang ada di tanah Jawa ini juga sama-sama menyembah kepada Allah yang kalau dalam versinya orang Jawa itu Sang Hyang Tunggal. Ada lagi yang mengatakan Sang Hyang Wenang. Seperti itu. Jadi sebenarnya bumi Jawa ini memang sudah dinaskan oleh Allah. Bumi yang subur makmur. Jawa, Jannatul Ma'wa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jannatul Ma'wa. Kalau cara santri menerjemahkan itu papan panggonan kan endah kan koyong dening swarga. Tempat yang sangat indah yang seperti indahnya itu seperti surga. Jannatul Ma'wa, Jawa. Demikian Kang Agus. Oke, terima kasih Kang Irwan. Jadi terserah saudara-saudaraku mau percaya atau tidak, tetapi bahwa kisah perjanjian Eyang Sabda Palon dengan Syekh Subakir memang banyak diceritakan terkait dengan peradaban Islam, peradaban tanah Jawa di Indonesia ini. Dan termasuk juga cerita masa perjanjian 500 tahun itu kan. Ya. Kalau kita runut dari sejarahnya dulu, sekarang sudah 500 tahun. Jadi beberapa fenomena belakangan adanya oknum-oknum yang suka melecehkan budaya Jawa, yang suka merendahkan, menghinakan tradisi-tradisi budaya Nusantara, tidak hanya Jawa saja. Ini barangkali menjadi sinyalemen bahwa perjanjian ini sudah mulai diingkari oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Dan tentu ini tidak bisa dibiarkan. Karena tanah Jawa memang sudah dikodratkan tanah yang indah dengan perbedaan yang ada, dengan keragaman yang ada. Sehingga kalau menurut saya, tanpa perjanjian itu pun, yang namanya merasa benar sendiri, menghakimi orang lain yang kita belum tahu tentang kebenaran hakikinya tidak boleh. Jadi lepas sudah 500 tahun atau belum, yang namanya keberagamaan, kebinekaan di tanah Nusantara ini harus tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya, harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan itulah konsep kita bernegara, konsep kita berbangsa dalam wadah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mudah-mudahan benar ini setelah 500 tahun perjanjian antara Syekh Subakir dengan Eyang Sabda Palon adalah tanda dari kebangkitan Nusantara, kebangkitan
peradaban di atas bumi Nusantara yang kita cintai ini, dan kita akan memiliki ibu kota baru yang kebetulan juga namanya ibu kota Nusantara di Kalimantan. Ini mudah-mudahan bukan hal yang kebetulan, menyongsong kebangkitan Nusantara yang akan kita lalui bersama. Sekali lagi, siapapun yang ingin mengotori Bhinneka Tunggal Ika, yang ingin merusak perbedaan, yang ingin merusak budaya-budaya Nusantara, harus kita cegah. Kalau tidak sanggup, tidak mau mereka diperingatkan, ya harus kita lawan. Karena ini tanah Nusantara, tanah kita semuanya. Nusantara milik kita yang harus kita rawat bersama-sama. Kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain, bukan pendatang. Satu lagi Kang Agus, Oke. sebelum ditutup. Jadi NKRI berdiri ini melalui proses yang sangat panjang. Dan ikhtiar daripada para pendiri Republik ini yang perlu dipahami ataupun dicermati oleh para, ya kalau dalam tanda kutip di situ pendatang baru ya, pendatang baru, bahwa berdirinya NKRI ini itu ikhtiar para ulama itu sudah sesuai dengan tuntunan yang disyaratkan ataupun yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika waktu itu mendirikan Madinatul Munawwaroh. Yang waktu itu Yasrib melalui perjanjian Madinah. Masih ingat ya Kang Agus ya? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ya. Di situ dari berbagai komponen, dari Majusi, dari Nasrani, dari Yahudi. Di situ kan ada itu berkumpul. Rasulullah tidak mendirikan di sana itu Madinatul Munawwaroh sebagai negara Islam, bukan. Tetapi sebagai negara Madinah yang percaya. Yang percaya. Madinatul Munawwaroh. Madinatul Munawwaroh yang bersinar. Ya, intinya menghargai perbedaan. Ya, versinya di Republik ini ya NKRI ini. Ya. Khilafah itu sebuah sistem pemerintahan. Khilafah Indonesia. Bukan khilafah itu harus khalifahnya yang ada di Indonesia ya presiden, karena patuh tunduk dan pada undang-undang seperti itu. Jadi ikhtiar daripada para ulama atau para pendahulu kita, para pendiri Republik ini, itu sudah disesuaikan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendirikan atau menjadikan Yasrib waktu itu menjadi Madinatul Munawwaroh sampai sekarang. Demikian Kang Agus. Oke, ya. Jadi intinya bagaimana kita menjaga kerukunan, menjaga perbedaan itu bukan hanya karena kita hidup di tanah Jawa, bukan hanya karena kita hidup di Nusantara ini, tapi karena memang ajaran Islam juga begitu. Ajaran yang tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Ya itulah makna dari Islam, rahmatan lil alamin, betul, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau di sini ya di Nusantara, rahmatnya bagi yang tinggal di bumi Nusantara. Oke, Kang Rifan, terima kasih. Ini penunggu Gunung Serandil, jauh-jauh datang ke lereng Gunung Slamet. Terima kasih. Mudah-mudahan bukan suatu kebetulan. Ya, saya kira ya mudah-mudahan bagian dari ikhtiar menuju kebangkitan Nusantara. Dan tanda-tanda dari kebangkitan itu sudah nampak. Ditemukannya peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan Majapahit, peninggalan makam Mataram. Kemudian belum lama juga MPR RI kita sudah mengesahkan ibu kota negara yang baru dengan nama Nusantara itu sebagai awal, sebagai bukti. Ibu kota Nusantara ya. Bahwa kebangkitan Nusantara itu akan kembali bangkit dan menjadi tanda-tanda alam semua lah ya, bukan hal yang kebetulan. Itu sudah, kalau bahasa santri itu sunatullah lah, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rifan. Terakhir, untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, mari tetap kita rawat kebinekaan
di atas tanah Nusantara yang kita cintai ini. Jangan lukai, jangan rusak dengan ambisi-ambisi politik, apalagi mengatasnamakan agama. Karena sangat tidak benar agama mengajarkan ambisi kekuasaan dengan klaim kebenaran dari satu versi. Islam tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah sangat menghargai perbedaan. Islam punya jargon lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, lana a'maluna walakum a'malukum, bagimu amalanmu, bagiku amalanku. Setelah itu kita hidup berdampingan. Semakin bersyukur hidup di tanah Nusantara yang beragam ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga mati. Rahayu.